Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Chef Dokar, dimanapun Anda berada. Masih dalam edisi Ramadan kali ini, Anda jumpa dalam acara Dokar, dakwah obrolan kajian agama yang ramah. Masih bersama kami bertiga di sini, saya Roni, saya Elena, saya Bogi, dan kami dari Belagro Project. Kajian kali ini kita akan menyampaikan mengenai Lebaran kembali Fitri. Masih bersama kita kali ini narasumber kami, Bang Nurce. Assalamualaikum Bang Nurce. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Roni, Mbak Elena dan Mbak Bogi. Assalamualaikum, Apa Bang. kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah Sehat, baik. Mbak? Sehat, Mbak? alhamdulillah baik. Sehat. Kita juga sehat semua ya. Iya, kelihatan mukanya ceria semua. Karena kita biru semua Bang. Iya Bang, jadi gini, kalau kita kan udah mau masuk Lebaran nih, berarti ada nggak kajian di agama Islam bahwa kalau mau Lebaran tuh persiapannya seperti apa sih? Kalau kita mau bilang kembali Fitri gitu loh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kalau kita bicara demikian, saya teringat oleh salah satu surah di Al-Imran, tepatnya ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi sebetulnya output dari orang yang setelah berpuasa di bulan suci Ramadan itu dia memiliki 3 karakter minimal ya. Wal kazimina ghaiz, bisa menahan emosi. Ya. Nah, Ramadan itu kan sebetulnya latihan kita untuk ditempa mengontrol emosi kan. Makanya disebut bulan kesabaran. Ya. Setelah kita melampaui level yang pertama itu level yang dasar lah untuk semua orang gitu. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang. Itu lebih sulit levelnya. Kalau minta maaf, kita posisi butuh. Ini posisi kita di atas angin loh, memaafkan orang lain. Minta maaf tiap kali kita ngomong maaf gampang ya? Gampang, sangat gampang. Karena kita Maaf posisi yang perlu. Kita posisi yang dalam tanda kutip salah. Ini posisi memaafkan, baik diminta maupun tidak diminta. Ya. Nah, level yang paling susah adalah setelah wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat kebaikan kepada orang yang pernah berbuat salah, yang pernah menyakiti kita. Nah, kalau 3 hal itu kita bisa lakukan secara proses, makanya Ramadan itu kan by proses sebetulnya dari hari pertama sampai hari terakhir. Itu sebenarnya modal dasar kita untuk Lebaran. Kalau bahasa orang sana, lebaran. Lebar banget. Lebar. Nanti melebarnya dalam kondisi silaturahim yang terjaga. Karena tadi kita sudah memaafkan kesalahan orang. Terlatih karena sudah bisa menahan emosi, sudah nggak ada dendam. Dan kita berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti kita. Itu yang berat. Gitu Mbak Elena. Oke Bang Nurce, berarti Lebaran ini bisa disambut dengan sukacita dong ya? Sangat, karena begini, simbolisasi orang berlebaran itu kan bukan hanya sekedar bakar petasan, mukul beduk, atau zaman sebelum ini kita takbiran berkeliling kota ya, membesarkan asma Allah. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana menginternalisasi nilai-nilai yang 3 tadi. Ketika kita sudah menyelesaikan puasa kita sudah melatih kesabaran kita, sudah melatih untuk tidak dendam. Setelah itu kita bersukacita, oh ternyata kita menang nih, mengendalikan emosi. Oh ternyata kita bisa mengalahkan emosi nih, mengalahkan setan nih. Selama proses puasa itu, tapi tentunya ya jangan kebablasan ya. Jangan lebay. Kebahagiaan itu tetap dalam koridor kita bersyukur kepada Allah. Gitu. Oke Bang, sekarang kita saksikan lagu berikut ini berjudul Alhamdulillah Lebaran, ciptaan Titiek Puspa.
Iya, Bang Nurce. Jadi gimana ya sebenarnya persiapan jelang Lebaran kita dilihat dari kajian agama Islam? Apa aja sih kiat-kiat untuk bisa kalau kita bilang kembali fitri itu? Berarti kan ada dua kata Ya. yang bisa kita katakanlah diskusikan. Pertama fitri, yang kedua kebahagiaan itu, rasa syukur itu, iya. keceriaan itu. Pada hakikatnya orang yang berpuasa itu tidak menghilangkan karakter manusianya. Karakter yang gembira ya silahkan. Cuma tadi kembali lagi dalam rangkaian koridor syukurnya tidak hilang. Salah satu caranya adalah kalau kata ulama itu laisal ida man labisal jadid walakinna man ta'atuhu tazid. Jadi kita berhari raya itu, berlebaran itu bukan hanya sorbannya yang baru nih, Iya. pakaiannya. Gitu, bukan hanya handphonenya baru karena dapat THR. Habis. Atau habis atau PC baru. It's okay, itu memang salah satu ciri kegembiraan kita menghadapi Ramadan selesai dan di hari raya. Tapi yang paling penting adalah man ta'atuhu tazid. Nilai ketakwaannya harus bertambah. Kesabarannya bertambah gitu ya. Rasa syukurnya bertambah, baca Qur'annya bertambah gitu. Ada konsistensi. Bahagianya dari dalam. Bahagianya dari dalam. Jadi Nah, dalam hati. dalam hati, Imunitas tinggi. imunitas tinggi. Dan itu kan sebetulnya kembali ke fitri. Iya. Walaupun mungkin fitri sekarang lagi pulang kampung. Ya itu tadi. Saya Oh. baru mau nanya fitrinya ada di mana, Bang? Artinya, Belum tanggal 6 ya, Pak. iya kan fitri itu sebetulnya kan kembali ke karakter orang masing-masing. Iya. Jadi dia Tapi tidak. karakter yang baik kan? Kalau karakternya sebelumnya Yes, kan makanya disebutkan orang yang selesai di bulan suci Ramadan seperti bayi kharaja min zunubihi, kayak waladat ummu. Seperti bayi yang lahir, bayi itu kan kalau lahir ceria, Iya. tidak pernah dendam. Pernah bayi itu kalau kita habis cubit dia langsung nendang kita? Enggak, Iya. paling nangis. nangis. Dan bayi itu tidak pendendam, tidak sombong. Ada sejarah bayi kalau habis makan bakso cerita, saya makan bakso 2 mangkok gitu, enggak kan? Karena belum juga. Belum juga makan bakso. Makan bakso juga, Pak. Yes. Jadi kembali lagi fitri itu fitrahnya manusia tetap lahir, tumbuh kembali, namun tetap ada koridor sesuai dengan ajaran Islam. Jadi semuanya seiring berjalan seperti rel kereta api. Iya, iya. Gitu. Jadi yang maksudnya fitri itu adalah kembali ke karakternya waktu bayi. Gitu. Waktu bayi, Sebelum puasa. yes, dan karakter Sebelum puasa. Sebelum puasa dia makan dulu. Iya. Itu puasa nggak dan makan. karakter orang Islam itu kan sebetulnya hanif, lembut, Lembut. on the track yang pernah kita bahas di episode sebelumnya gitu. Nah, berikutnya gini Bang Nurce. Adakah dengan Ramadan ini menghasilkan orang-orang dengan karakter yang dapat kita ukur sehari-hari? Saya pakai filosofi Jawa ya. Kita pernah mendengar ada istilah ketupat. Kalau bahasa Jawa kan kupat ya. Ya. Laku sing papat. Papat. 4 tingkah laku. Ya. Itu dia kalau kupat itu dibungkus oleh janur, Betul. daun kelapa, Daunnya. jati sing nurani. Karena dia membungkus beras. Ya. Ya. Jadi hawa nafsu itu dibungkus oleh jati nuraninya, oleh kejernihan hati. Kolbun yang salim. Kalau bahasa Al-Quran kolbun salim, hati yang lembut, hati yang damai, hati yang penuh menyapa seseorang atau orang lain itu dengan kedamaian. 4 laku itu, kupat itu digambarkan oleh 4 L. Bukan lu lagi. Letih, lemah. Letih, lemah, lesu, letoy. Bukan. 4 L itu yang pertama leburan. Dilebur. Jadi semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang nggak bagus sebelum Ramadan dilebur, dihilangkan. Setelah dilebur, dilabur, diganti yang baru, dicat. Tembok ya, itu dicat ya. dicat baru. Makanya suka ada orang ngecat kalau mau lebaran ya. Yes. Cat rumah. Jadi itu sebetulnya simbol bahwa kita menghilangkan kotoran, itu filosofinya mengganti dengan sesuatu yang lebih bersih yang baru, dilabur. Setelah dilabur, baru timbul nanti lebaran. Melebar. Karena apa? Yang tadi dendamnya sudah hilang, emosinya sudah tidak ada, dia memaafkan, lalu berbuat kebajikan kepada orang yang pernah menyakiti, jadi dia melebar
tulang melebar tulang. Hatinya melebar dan silaturahimnya bertambah. Dan yang terakhir luberan. Luberan kalau kita taruh gelas ini, kita isi air, airnya ke bawah atau ke atas? Ke bawah, meluber. Itu yang saya di awal katakan allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Dia berinfak, dia mengeluarkan hartanya, rizkinya kepada orang yang di bawahnya, yang tidak mampu. Pada saat kita banyak uang ada masalah ya. Tapi pada saat kita sulit uang, saat pilot ini berat loh Mas Roni, kita ngeluarin uang. Punya uang 1 juta, kita infak ke masjid 800, mikir kita. Iya. Terus kita sendiri gimana? Nah itu kan persoalan. Saya mau kasih ilustrasi ke Mas Roni. Kalau Mas Roni punya uang 10.000, ada fakir miskin datang gitu. Mas Roni kasih 5.000 untuk dia sekedar infak. Jangan 5.000 lah ya, 7.000 misalnya. Uang Mas Roni tinggal berapa? Tidak bisa dibilang 3.000 sih Bang. Nah berapa jadinya? Allah Maha Kaya. Iya jadi berapa? Tetap 10.000. Tetap 10.000. Kalau dalam matematika allazina yunfikuna fis-sarra, uang Maroni sebetulnya tinggal 7.000. Yang 3.000 yang disimpan, yang untuk katakanlah beli tisu gitu, sebetulnya itu habis terkonsumsi. Yang disimpan, yang diberikan, diinfak kepada fisabilillah di jalan Allah, itu yang utuh. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan itu, kalau dari Lebaran untuk kembali fitri itu jadi seperti apa? 1, karakter yang sudah terbangun kita harus jaga, karena membuat karakter itu tetap ajak, istiqomah itu harus kita jaga dengan misalnya puasa sunnah, Senin Kamis. Jadi nggak benar-benar hilang. Nggak bisa hilang langsung begitu saja, harus di-maintain. Iya. Terus yang kedua, kalau nggak ada sholat tarawih, kita maintain dengan sholat tahajud misalnya. Kalau kita tidak satu hari ini tidak bisa 1 juz tadarus Al-Quran, ya minimal 1 halaman misalnya. Kalau kita tidak bisa bersedekah sebesar di bulan Ramadan, ya minimal setiap Jumat 1 dalam seminggu misalnya. Dan itu bisa kita lakukan sebetulnya untuk menenangkan hati supaya dapat nilai-nilai ajak tadi, istiqomah. Boleh kita baca misalnya salawat Nabi. Ya Rasulullah salamun alik, ya rafi'a syani wad daraji, adfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Itu selain kita mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah, sebetulnya kita membuat hati kita lebih sejuk, nyaman. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikianlah Sohib Dokar, kajian kita mengenai Lebaran kembali fitri. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saksikan terus acara Dokar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.